Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para pengajar SITD Darussunnah Al-Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kaum muslimin yang ikut mengikuti siaran live dari pembahasan kitab Ithaful Uqul Bisarhi Salasatil Usul yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang ini kita akan melanjutkan perkataan dari musannif rahimahullah taala setelah sebelumnya beliau menyebutkan dalil bahwa Rabb itu dia adalah Allah Subhanahu wa taala, dari dalil tentang Rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amih wa huwa ma'budi. Rabbku adalah Allah, zat yang telah mengatur diriku dan mengatur seluruh alam dengan berbagai macam nikmatnya. Dia adalah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwah. Tidak ada bagiku itu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana beliau menyebutkan wa rabb huwal ma'bud. Rabb itu adalah sesembahan. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, musannif rahimahullah taala kemudian mengatakan wa rabbuhu wal ma'bud. Wa dalilu qauluhu subhanahu wa ta'ala ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a wa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kita di siang ini akan membahas seputar pembahasan ini. Dalil bahwa Rabb itu adalah sesembahan ataupun ilah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, sembahlah oleh kamu sekalian Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar supaya kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Rabb kalian adalah zat yang telah menjadikan untuk kalian bumi itu hamparan, telah menjadikan untuk kalian langit itu sebagai atap, telah menjadikan telah menurunkan dari atas langit itu air. Kemudian dia Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian mengeluarkan dengan sebab ada air tersebut berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan sementara kalian itu mengetahui, atau dalam keadaan kalian itu mengetahui. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini menunjukkan bahwa sifat-sifat rububiyah yang diterangkan di dalam ayat ini, yaitu sifat mencipta, kemudian sifat menghamparkan bumi. Sifat menghamparkan bumi itu termasuk dari bentuk sifat tadbir, sifat mengatur. Juga sifat menjadikan langit itu sebagai atap, itu juga selain mencipta juga mengatur, sekaligus mengaturnya.
juga sifat di dalam menurunkan air hujan, ya, yang mana dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki untuk kalian. Artinya sifat memberikan rezeki, ya, kesemuanya itu merupakan sifat-sifat rububiyah. Dan dengan sifat-sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan zat yang diperintahkan oleh Allah untuk kalian beribadah kepadanya, ya. Zat yang tersifati dengan sifat-sifat tersebutlah yang dia maha berhak untuk mendapatkan peribadatan. Dan kita tahu bahwa lafaz ibadah itu terkadang ada dua makna, yang mana yang pertama itu makna dari sisi makna tauhid, ya, seperti liyak buduni itu liwahiduni, agar supaya mereka ya, beribadah kepadaku, maksudnya agar supaya mereka mentauhidkan aku. Ini yang pertama. Yang kedua itu dari makna konsekuensi tauhid. Konsekuensi tauhid yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Makanya tatkala Syekh menyebutkan di dalam risalah Al-Jami' li ibadatillahi wahdah, perkara yang mengumpulkan untuk beribadah hanya kepada Allah, itu disebutkan yaitu dalam bentuk konsekuensi tauhid, yaitu mentaati perintah dan menjauhi larangan. Dan untuk cakupan kedua ini pun pembicaraannya kadang makna ibadah dipakai untuk dua makna, yaitu makna yang pertama adalah tadallul, yaitu makna menghinakan diri di hadapan zat yang diibadahi, ya, menghinakan diri, ya, pada zat yang diibadahi. Artinya dari sisi orang yang beribadah. Tapi terkadang untuk makna yang kedua, makna konsekuensi itu adalah al-muta'abbad bihi, sesuatu yang digunakan untuk beribadah kepada Allah, yaitu amal soleh. Kalau yang pertama kan jelas, ya, dari sisi pelakunya, yaitu tadallul, dia menghinakan diri dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Seperti hal demikian dijelaskan oleh Syekh Utsaimin di dalam kitab Al-Qaulul Mufid Bisyarhi Kitab Tauhid. Ini untuk makna ibadah dalam makna konsekuensi tauhid itu ada dua macam. Yang pertama adalah dari sisi ibadah makna tadallul, ya, menghinakan diri dengan bifi'li awamirihi wastina binawahihi, dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan yang kedua itu adalah makna ibadah itu adalah al-muta'abbad bihi, ya, sesuatu aturan yang digunakan untuk beribadah dengannya. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam, ya, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Ya. Jadi kalau dari pembahasan yang kedua itu justru zatnya ibadah, nafsul ibadah, ya. Artinya zatnya ibadah itu amalannya itu, ya. Sementara kalau untuk yang pertama tadi, ya, itu dari sisi pelakunya, yang dia mesti menghinakan diri dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi difahami, ya, bahwa pemakaian makna ibadah itu bisa mempunyai makna dari sisi makna tauhid, kemudian yang kedua dari sisi makna konsekuensi tauhid. Dan konsekuensi tauhid ini dibagi menjadi dua lagi, ya. 6. Itu merupakan kesimpulan dari pembahasan yang ada dalam kitab ataupun risalah Al-Jami' li ibadatillahi wahdah, dan juga yang diambilkan penjelasannya dari kitab Al-Qaulul Mufid Bisyarhi Kitab Tauhid li Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya.
pada dua ayat ini ada ya, ya dalil-dalil lain yang Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujah, ya, menegakkan hujah tentang apa? Kemaha berhakanya Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Alastihqaqihi al-ibadata. Ya. Kemaha berhakanya Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan peribadatan. Ya. Maka kita perlu di sini untuk isti'rad, ya, untuk memaparkan penunjukan-penunjukan yang ada di dalam dua ayat ini. Ya. Namun di sini sebelum kita menyebutkan penunjukan-penunjukannya itu, lakin qabla dzikril adillati nunabbihu ila makna qaulihi ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Nah, kita perlu untuk mengingatkan makna firman Allah Ta'ala, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Yaqulul mufassiruna hada awalu amrin ja'a fil Quran. Para ahli tafsir mereka mengatakan ini adalah perintah pertama yang datang di dalam Al-Quran, yaitu u'budu rabbakum, sembahlah oleh kamu sekalian Rabb kalian. Dan di sini ada lafaz nas, ya, langsung dimutlakan dengan penyebutan ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Tidak di situ dipisah ya ayyuhan nasu wal jinnu, tidak seperti itu, ya, tapi cukup dengan anas saja. Nah, maka di sini beliau Syekh Ubaid mengatakan wa aqulu lafdu nas, anas dalilun ala umumi risalati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan dalil keumuman dari risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena dia mu'arrafun bi alif lam, ya. Bi alif lam. Kalau di sini cuma ditulis al gitu, alif lam, tidak disebut alif dengan lafaz alif, ya. Dan ini di dalam ahli lughah, ya, sebenarnya yang menunjukkan lam pada alif lam itu yang menunjukkan dia ahdiyah atau jinsiyah, ya. Itu kan sebenarnya lamnya secara asal lamnya. Adapun alifnya itu dia adalah seperti hamyah wasol gitu. Sebenarnya seperti hamyah wasol tapi dikatakan alif gitu loh. Oleh karena itu cara bacanya pun tidak seperti huruf lain gitu. Huruf lain itu kalau dua huruf atau lebih itu dibaca seperti an, itu ain dengan nun, tidak dikatakan ain dan nun tapi an, ya. Seperti inna itu dibaca hamyahnya dengan kasroh, nunnya tasdid, inna, huruf taukid, ya, karena dua huruf atau lebih itu dibaca semua, tidak disebut nama hurufnya. Beda dengan huruf satu, ya, kayak ba itu seperti huruf jar kan, ba itu harusnya dikasroh bi gitu, tapi disebut ba. Lamke misalnya, lamke kan li gitu, tidak dikatakan li tapi lam taukid, lanas alanna itu sama, dia disebut lam, bukan dengan huruf la, karena di fathah itu tidak seperti itu. Tetapi alif lam itu dua huruf, bacanya adalah apa? Alif lam, bukan al. Kenapa? Karena secara asal lamnya itulah yang memberikan faedah, asal hurufnya itu. Adapun hamzahnya itu wasoli sifatnya, sehingga dibaca alif lam dan bukan al. Kalau di sini tidak disebut alif lam tapi al gitu loh. Nah, ini bisa jadi adalah untuk meringkas saja, ya, karena kepentingan percetakan. Yang mana pada mu'araf dengan alif lam di sini li ghairil ahad, ya, bukan untuk makna ahad, ya, pengikat, ya, yang sudah dimaklumi seperti fil gor gitu.
Pada filgor alif lam pada algor itu dimaklumi bahwa gua itu gua yang sudah dimaklumi. Ya. Nah, misalnya ja'a rojulun ar-rojula, nah, itu kan sudah ahdiyah gitu. Artinya yang mau diterangkan ar-rojulu di situ adalah yang lelaki yang ja'a rojulun tadi gitu. Ini namanya ahdiyah namanya. Ya. Sehingga karena ini bukan ahdiyah ya wahadi sigoh min siyagil umum. Ya, sigoh seperti ini, bentuk seperti itu langsung bentuk daripada umum. Ya. Nah, ini penunjukan bahwa alif lam bermakna umum itu ada faedah ya di dalam pembahasan seputar masalah makna umum. Kan di dalam usul fikih itu ada am dan khos. Maka di antara lafaz-lafaz yang menunjukkan makna umum itu nanti disebutkan ya. Ada alif lam jinsiyah yang ya yufidul am ya, berikan faedah umum. Atau nakiroh pada konteks penafian. Nakiroh pada konteks syarat itu menunjukkan makna umum. Nah, seperti itu dipelajari dalam usul fikih. Asalnya makna dari makna bahasa gitu. Faedah bahasa. Kama huwa muqarrarun fi ilmil usul. Sebagaimana yang demikian telah dijadikan muqarrar ya. Apa muqarrar itu ya semacam kurikulum di dalam ilmu usul. Ya. Kemudian wasammatu soal, dan di sana ada pertanyaan ya, atau wasammata soal ya, karena dorfiyah ya. Hal yadkhulu al jinnu fi umumi hadil ayah ani anas wa madala alaihi min umumi risalati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Apakah jin kemudian masuk pada keumuman ayat ini, yakni anas, dan apa yang menunjukkan kepada ya, padanya bahwa jin itu termasuk dari keumuman, masuk dalam keumuman risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka jawabannya al jin itu dakhilun fi umumi hadil ayah min jihata ini. Jin itu masuk di dalam keumuman ayat ini dari dua sisi. Ahaduhuma lugawi wal akhar nasun syar'iyun. Jadi dari dua sisi, yang pertama adalah dari sisi bahasa, yang kedua dari sisi nas syar'i. Yang lain yaitu nas syar'i. Secara bahasa bahwa anas itu diambil dari kata an-naus awin nawas ya, naus. Sehingga di situ dicari dari masdarnya ya, atau isim masdarnya. Itu naus ataupun nawas. Dan naus ataupun nawas itu wahwa kasratul harokah. Maknanya banyak bergerak. Ya. Dari situlah kemudian ada perkataan yang biasa diucapkan oleh orang awam, makanun yanusu, yaitu tempat yang bergoyang, yang berayun, taksuru fihi al-harakah. Tempat itu banyak bergeraknya, bergoyang ya. Misalnya kayak tanah mudah bergeser ya. Kemudian secara syar'i dikarenakan Al-Imam Bukhari telah meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala tentang sebab turunnya firman Allah taala, ulaikal ladzina yata'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Maka beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, nasun minal jinni yu'batuna fa aslamu. Beliau mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan nasun minal jinni, manusia dari kelompok jin. Nanti disebutkan nas gitu ya, yang mereka beribadah kepada manusia dari kelompok jin, terus nasun minal jin. Kita susah ya katakan manusia ya, tapi yang jelas nasun minal jin. Kemudian yang disembah itu fa aslamu, mereka masuk Islam. Pada firman Allah, ulaikal ladzina yata'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab.
itu perlu dimaklumi bahwa isim isyarah ulaik itu adalah kepada yang disembah, jin-jin yang kemudian masuk Islam, atau sebagian penafsiran adalah Nabi Isa, Maryam, dan Uzair. Ya, mereka itu alladzina yad'una, yang mana orang-orang musyrik itu menyembahnya. Yad'una itu wawunya kepada wawu fa'il itu kembali kepada musyrikun, yaitu para penyembah berhala, para penyembah itu tadi. Ya, yang menyembah. Mereka itu yang mana para penyembahnya itu menyeru kepadanya. Ini wawu yang pertama, itu wawu kepada penyembah. Tapi kalau wawu yabtaguna itu wawunya fa'ilnya kepada apa? Yang mereka sembah. Artinya kepada mereka sembah itu adalah jin yang masuk Islam, jin yang mereka sembah, kemudian setelah itu jinnya masuk Islam. Makanya jinnya yabtaguna, yang mereka sembah pun mereka mencari pada Rabb mereka al-wasilah. Wasilah di sini yang dimaksud adalah atau ahwa qurbah, yaitu ketaatan dan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ayyuhum aqrab, ada bentuk perlombaan di dalam beribadah, sehingga siapa di antara mereka, artinya yang disembah itu siapa yang di antara mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan menunjukkan batilnya orang yang menyembah orang-orang soleh atau menyembah jin, yang jin itu sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kemudian mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu wasilah yang dimaksud adalah itu. Artinya wasilah amal soleh. Ya, wasilah amal soleh. Adapun wasilah yang disyariatkan ya 3 itu, dengan nama dan sifat Allah, dengan melalui doa orang soleh yang masih hidup, yang ada di hadapannya. Makanya Umar pada waktu istisqa, beliau meminta kepada pada paman Nabi yang masih hidup. Ya. Makanya beliau mengatakan kunna, ya, natawassalu atau tawassalna binabiyika fatuskina atau fatuskiana, ya. Thumma, ya, nastaski natawassalu bi ammi rasulika. Ya. Setelah itu kemudian beliau mengatakan kepada Abbas, ya, kum wahai Abbas, ud'ullaha, berdoalah kamu kepada Allah. Nah, di sini Umar menyebutkan dahulu kami bertawasul dengan doa Nabi kamu untuk minta hujan, maka engkau kemudian wahai Allah Ta'ala memberikan hujan kepada kami. Hari ini kami bertawasul dengan doa paman dari nabimu. Kemudian Umar mengatakan, berdirilah wahai Abbas, berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Umar enggak bertawasul kepada Nabi? Karena Nabi sudah meninggal. Ya. Yang tersisa hidup adalah paman beliau itu Abbas, dan Umar meminta untuk Abbas berdoa. Nah, ini termasuk tawasul dengan apa? Dengan doa orang soleh yang masih hidup, ya, yang ada di hadapannya. Kemudian yang ketiga adalah tawasul dengan apa? Dengan amal soleh dirinya. Nah, amal soleh dirinya. Adapun bertawasul dengan amal soleh orang lain, ya, itu enggak disyariatkan, ya. Ya, itu salah gitu. Bisa masuk pada kategori pembahasan bid'ah itu. Kalau bertawasul dengan amal soleh orang lain tanpa ada bentuk ibadah kepada orang lain tersebut, ini bahasanya bid'ah itu. Tidak masuk syirik.
Makanya bertawasul dengan kedudukan Nabi, dengan jahnya Nabi, ya, dengan haknya Nabi, itu diterangkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan itu bid'ah, ya. Dimana di dalam bertawasul itu semata-mata bertawasul dengan jahnya Nabi, bertawasul dengan haknya Nabi, ya, bertawasul dengan kedudukannya, tanpa ada bentuk ibadah kepada yang digunakan bertawasul dengannya, ya. Seperti itu masuk kategori bid'ah dan bukan syirik. Ingat, itu bukan syirik, ya. Itu Syekh Shalih Al Fauzan membahas dalam kitab I'anatul Mustafid bahwa itu bukan syirik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau juga mengatakan itu bukan syirik. Bukan syirik. Tapi itu bisa menjadi wasail pada kesyirikan. Ya. Makanya nggak tahu masalah ini kadang ngukumi berlebihan, ya. Sehingga dahulu ada seorang ustadz, ya. Seorang ustadz, ya, ceramah pulang dari Yaman, ceramah di satu masjid itu. Dia membahas tentang tawasul dengan jah Nabi itu tidak masuk syirik akbar. Tapi beliau mengatakan sebagai wasilah ke kesyirikan. Ya, dan saya kurang tahu apakah beliau mengatakan syirik kecil atau bagaimana, saya kurang tahu, ya. Tapi yang jelas itu tidak sampai syirik akbar. Karena ceramahnya dalam khutbah Jumat itu kemudian dia dinasihati, ditegur oleh ustadz-ustadz yang ada di situ dan dihajar oleh ikhwan-ikhwan yang ada di situ. Itu menunjukkan bodohnya mereka tentang pembahasan itu, sehingga sampai mensikapi seorang ustadz secara zalim karena bodohnya gitu. Dan itu banyak terjadi, ya, orang gulu bersikap gitu, ya. Kalau itu bukan syirik, ya tidak usah perlu kemudian dibahas dengan hukum yang berlebih-lebihan, ya. Bahkan sampai ustadz itu tidak boleh jadi imam sholat, itu. Mereka bertindak seperti seolah-olah sebagai seorang penguasa, ya. Padahal karena penguasa, kalau sikap dia yang seperti itu kebodohan yang berpangkat gitu. Kebodohan pangkat 2. Coba kalau dia membaca kitab seperti kitab tahqiq dari Tadhirul I'tiqad, ya, yang diberi catatan kaki oleh Syekh Ismail, juga seperti kitab I'anatul Mustafid, kalau tidak salah di bab ke-51 gitu, ya. Ya, I'anatul Mustafid pada bab ke-51 itu Syekh Shalih Al Fauzan menyinggung masalah itu. Cuma masalahnya, ya, orang-orang seperti itu ya nggak terbiasa pakai ilmu, ya. Nyikapi sesuatu ngawur gitu. Dan itu tidak cuma dalam perkara itu saja mereka bertindak ngawur, dalam masalah hajar, masalah tahdir, tanpa melalui pintunya di dalam membahas. Sehingga tatkala misalnya ada sebagian asatidzah itu menganggap dengan video, dengan streaming itu dibolehkan, ya, dengan pandangan dari para masyayikh juga, itu mereka mensikapi tidak melalui pintunya dengan pembahasan fikihnya juga nggak pernah dibahas tentang masalah tersebut, tapi langsung mencela, oh sekarang ustadz itu udah jadi artis toh, selfie terus gitu. Model-model ucapan-ucapan yang benar-benar bodoh dan membodohi manusia. Kelihatan kalau tidak punya taksil, ya, tidak punya ilmu yang terstruktur. Dan itu dibiarkan oleh para tokohnya, atau memang sebenarnya tokohnya sendiri juga patut dipertanyakan gitu. Ini disampaikan karena orang ngukumi sampai luar biasa, sampai mendolimi, sampai istrinya disuruh menghajar ustadz tersebut. Padahal yang salah bukan beliau, tapi mereka yang bodoh gitu. Kalau bahasa Jawa mereka itu pengung gitu. Pengung itu orang bodoh cenderung gila.
Ya. Ya. Kemudian balik lagi bagi ya ba'da hada, ya, istikhrajul adillah allati aqamahullahu ta'ala ala istihqaqihi al ibadata bihatainil ayataini. Ya. Dan tersisa setelahnya, setelah istikhraj, ya, mengeluarkan pendalilan tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan tentang hujah kemahaberhakannya untuk diibadahi itu di dalam dua ayat ini. Fallahu ta'ala da'al khalqa ila ibadatihi. Allah menyeru makhluk untuk beribadah kepadanya. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Tsumma bayyana ma yadullu ala istiqaqihi lil ibadati. Wa kanat hadhil adilatu mimma yukirru bihi al musyrikuna wa la yunazi'una fihi li'annahum muqirruna bi tauhidir rububiyyah. Kemudian Allah menjelaskan apa yang menunjukkan kemahaberkahannya untuk diibadahi, yaitu apa? Karena dia Rob kalian. Dan keberadaan dari dalil-dalil ini dari sebagian perkara yang diakui oleh orang-orang musyrik, yaitu tentang rububiyahnya Allah. Mereka tidak membantah dalam masalah ini, masalah rububiyah, dikarenakan mereka menyatakan tauhid rububiyah. Ya. Faila istimbati takallumil adillah, maka kepada pembahasan untuk mengistimbat, menggali ila istimbatin talakum al adillatu, afan saya keliru tadi ya, dulu ya, itu lam ternyata. Istimbat yang dalil-dalil itu akan menuntun kalian, ya. Yang pertama adalah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Lafaz dia adalah zat yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang sebelum kalian. Maka dalam perkara ini tidak ada seorang pun yang menentang, ya. Wala tunazi'u ahadun min Quraisyin. Seorang dari Quraisy di zaman Nabi tidak ada yang menentang tentang keberadaan Allah mencipta kita dan mencipta orang-orang sebelum kita. Kemudian yang kedua, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ya Allah, zat yang telah menjadikan untuk kalian bumi itu hamparan. Ya. Jadi dijadikan bumi itu firasan mafrusyah, hamparan yang terhampar. Nah, ini adalah penghamparan sebelum kiamat. Kalau penghamparan setelah kiamat itu dengan tanpa ada lembah, tanpa ada gunung, gunung akan dihancurkan. Makanya diterangkan wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan ketika bumi itu diratakan dan dia akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kemudian bumi itu menjadi kosong, di dalamnya sudah tidak ada. Semua yang mati menjadi hidup semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu muddat, itu penghamparan bumi setelah kiamat atau pada saat kiamat. Tapi kalau sebelum itu penghamparannya sebagaimana dimaklumi, ya, seperti tempat tidur, ya. Sehingga bumi tetap masih ada lembahnya, ada gunungnya. Tapi kalau penghamparan pada hari kiamat itu sudah tidak ada lembah, tidak ada gunung, semua rata, sehingga terhampar, ya, bahkan bumi akan dihancurkan seperti debu, menjadi debu yang berterbangan, hancur lebur. Kemudian wa ma'a farsiha musakharatun musahhalatun mudallalatun, ya, bersamaan dengan terhamparnya tersebut bumi itu dijalankan oleh Allah, dimudahkan, ditundukkan, ya, sehingga manusia dia bisa mendapatkan kemanfaatan mereka, ya. Demikian pula ma'ayyasasihim ma'ayyisyahum, ya, penghidupan mereka. Yanalun nasu manafi'ahum wa ma'ayyisahum.
Kemudian yang ketiga adalah binaa, wasamaa binaa, yaitu bina usama. Langit itu dijadikan atap ya, bangunan. Ya. Kemudian yang keempat adalah wa anzala minas sama'i ma'a. Ya, dia Allah Ta'ala menurunkan dari atas langit itu air. Yaitu inzalul ma' minas sama, diturunkan air itu dari atas langit. Sehingga manusia bisa minum dengan air tersebut. Bisa kemudian yuskuna an'amahum, bisa memberikan minuman kepada ternak mereka, wazuru ahum, kepada untuk bisa mengaliri sawah dan kebun mereka. Kemudian yang kelima adalah Allah mengeluarkan wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dikatakan samaroh itu dia buah ya. Maksudnya sesuatu yang berbuah. Makanya di situ bukan berarti buah-buahan. Mesti dibedakan ya. Buah sama buah-buahan itu beda dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia buah itu sama gitu. Mayah sulu, apa yang dihasilkan bihi pada tanaman itu namanya samarot, samroh ya. Makanya nanti ada zakat dari samroh, itu ada, termasuk biji-bijian ada zakatnya. Tapi kalau fawakih, buah-buahan, itu tidak ada zakatnya. Maka mesti dibedakan antara buah dengan buah-buahan, agar supaya tidak bingung nanti. Kok dikatakan samarati minas samarati rizqan lakum, padahal di situ berlaku, ada yang berlaku untuk dijagati ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan buah-buahan tersebut, buah dari tanaman tersebut, bidzalikum ya, untuk kalian itu dengan air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit tersebut. Ini adalah lima dalil yang menunjukkan, yang bisa menunjukkan, yang datang di ayat ini tentang wajibnya untuk beribadah kepada Allah semata, bukan kepada selainnya. Kemudian tersisa pada ayat ini dua perkara yang terakhir, yaitu ahaduhuma qauluhu subhanahu wa ta'ala la'alakum tattaqun, agar supaya kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Maka maknanya apa gitu? Litattaqu, agar supaya kalian bertakwa. Karena la'ala di sini litaklil ya, untuk kepentingan taklil ilah ya, agar dengan sebab itu kamu bisa bertakwa. Dan takwa secara bahasa itu wiqayah, wahya al-hadru minal makruh, dia hati-hati dari sesuatu yang tidak disukai. Namun secara istilah yaitu fi'lu ta'atillahi ta'ala ala nurin minallah talaban li sawabihi wa tarku maksiyatillahi ta'ala ala nurin minallah khaufan min iqabih, sebagaimana diterangkan oleh Tolak bin Habib bahwa makna takwa itu secara istilah adalah anta mala bi ta'atillahi ta'ala ala nuri minallah wa tarju rahmatallahi wa anta truka maksiyatallahi ta'ala ala nuri minallah takhafu adzaballahi, di mana takwa itu disebutkan oleh Tolak bin Habib itu kamu menjalankan perintah Allah dengan berdasarkan cahaya yang datang dari Allah, dan kamu berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kamu meninggalkan maksiat kepada Allah dengan nur cahaya yang datang dari Allah. Kamu takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Ini semakna dengan apa yang disebutkan di sini, yaitu menjalankan taatan kepada Allah sesuai dengan cahaya yang datang dari Allah dikarenakan mencari pahala. Kemudian yang kedua, meninggalkan maksiat kepada Allah ya, karena dalil ya, cahaya yang datang dari Allah.
karena takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga takwa di sini adalah yaitu menjalankan apa yang Allah perintahkan dengannya. Dan itu secara hakikat adalah ibadah kepadanya dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan itu berlaku dalam ibadah, dalam muamalah, dalam suluk. Sehingga di sini ada 3 marotib ya, 3 tingkatan yang dalam perkara ini. Yang pertama adalah fi'lul ma'murat, menjalankan yang diperintahkan, dan tarkul manhiyat, menjauhi yang dilarang, dan istinabul mutasyabihat awi subahat, yaitu menjauhi yang yang rancu ataupun yang subhat. Ya. Karena masuk pada pembahasan makruh ya. Kemudian yang kedua kan yang pertama ya. Yaitu la'alakum tatakun, itu pembahasan seputar takwa. Yang kedua adalah ada wasani al-amro, ini 2 perkara. Fala taja'alu lillahi andada. Ya. Allah memulai dengan 2 ayat tersebut dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menutupnya dengan larangan dari syirik. Fala taja'alu lillahi andada. Jangan kamu menjadikan untuk Allah itu tandingan, yaitu suraka'u. Faniduhu wa anadiru wa tamsil. Karena tandingan nid itu dia adalah yang semisal dan yang sama. Kemudian fala taja'alu lillahi andada wa antum ta'lamun annahu amaddakum bihadhihin ni'am. Yang kalian tahu Allah Ta'ala telah menghamparkan untuk kalian dengan nikmat-nikmat ini. Maka wala syarikalahu biha, dan tidak ada serikat untuk Allah Ta'ala di dalam ini, dalam menghamparkan berbagai macam nikmat ini. Oleh karena itu fa'akhlisulahul ibadah. Oleh karena itu ikhlaskanlah oleh kamu sekalian di dalam beribadah kepada Allah. Dikarenakan perintah untuk beribadah itu ya, mutlakon ya, secara mutlak saja tidaklah cukup ya. Tidak cukup hanya dikatakan u'budullaha, selesai. Tidak hanya secara mutlak seperti itu ya. Sehingga andaikan Rasul alaihi salatu wasallam beribadah memerintahkan u'budullaha, mana za'ahu al-qaum, tentu kaum tidak akan menentang beliau. Mereka akan mengatakan la ba'asa, tidak apa-apa, na'budullah, kami pun ibadah kepada Allah. Namun di situ dikaitkan dengan apa? Larangan untuk mensyirikkan Allah. Tidak sekedar ibadahlah kepada Allah saja, selesai. Tapi juga digabungkan dengan fala taja'alu lillahi andada. Di sinilah nanti akan ditentang. Karena mereka melakukan kesyirikan. Makanya mereka itu di satu sisi beribadah kepada Allah, tapi di satu sisi lain beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan lakin qasimatu dhahri al-mufarriqah. Namun yang mematahkan punggung mereka ini adalah u'budullaha wahdah, a'ubudullaha wa la tusriku bihi syai'a. Inilah yang menjadikan mereka marah. Beribadahlah kamu kepada Allah, atau beribadahlah kamu kepada Allah saja, atau ibadahlah kamu kepada Allah dan jangan kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Wa hadza ma la yuriduhu al-qaum. Dan ini yang tidak diinginkan oleh kaumnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Inilah yang menjadikan mereka marah. Selesai pembahasan kita di siang ini, atau kita tambahkan sedikit lagi ya, karena masih ada waktu yang mencukupi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, al-khaliq li hadhil asya' huwal mustahiqu lil ibadah. Kemudian musannif rahimahullah ta'ala mengatakan, berkata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, al-khaliq ya, zat yang maha mencipta pada segala sesuatu ini, makhluk tersebut ya, makhluk tersebut, dialah yang berhak untuk mendapatkan ibadah.
wa hadzal kalamu wadihun bayyinun wa laisa alaihi mazidun wa la yahtaju ila ta'liqin. Jumlah kalam ini adalah kalam yang sangat jelas, sangat terang lagi jelas. Tidak butuh padanya ada tambahan dan tidak butuh adanya catatan ya, catatan tambahan. Selesai pembahasan kita di siang ini. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.